Adapun Al-Quran diturunkan 2 tahap. Yang pertama dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, Baitul Izzah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzilal Quran min al-Lauhil Mahfuz ila sama'id dunya jumlatan wahidatan, thumma unzila nujuman." Al-Quran itu diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia yang bernama Baitul Izzah, jumlatan wahidatan, lengkap, 30 juz, 114 surat dan 6.236 ayat. Ada yang mengatakan 6.666 ayat. Kemudian thumma unzila nujuma, kemudian diturunkan bertahap. Yang pertama diturunkan yaitu di Gua Hira ketika Nabi berusia 40 tahun. Surat yang pertama 5 ayat dari suratul Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Terus turun di Makkah 11 tahun, di Madinah 12 tahun, 23 tahun Al-Quran turun. Maka pada akhirnya pada Hajatul Wada turun firman Allah yang terakhir, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan." Hari ini aku sempurnakan agama dan aku ridho Islam sebagai agama. Kaum muslimin Saimin rahimakumullah. Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada 124.000 nabinya. Di antara 124.000 ada 313 rasul. Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar. Kenapa? Karena hanya Al-Quran lah yang bisa disaksikan sepanjang zaman sampai kiamat nanti oleh seluruh makhluk yang hadir setelah zaman Nabi Muhammad SAW. Tidak seperti mukjizat yang lain selesai setelah kurun waktunya hilang. Apakah benar Al-Quran mukjizat? Mukjizat syaratnya harus khariqul adah. Khariqul adah artinya luar biasa, tidak bisa direkayasa oleh manusia. Baik, pertama kita lihat Al-Quranul Karim sampai detik ini 1450 tahun kurang lebih yang lalu diturunkan, masih tetap orisinil dalam bahasa wahyunya, yaitu bahasa Arab. Sementara tidak ada kitab suci sampai detik ini yang orisinal sesuai dengan bahasa wahyu, entah itu Zabur, Taurat, Injil, Bible. Diturunkan dalam bahasa Ibrani. Di sini kita baca dalam bahasa Indonesia. Di Amerika, Eropa bahasa Inggris, di Rusia bahasa Rusia, di Cina bahasa Cina dan sebagainya. Tapi Al-Quranul Karim diturunkan dalam bahasa Arab di seluruh dunia, Indonesia, Cina, India, Jepang, Eropa, Amerika, tetap berbahasa Arab. Ini satu ciri bahwa Al-Quran adalah mukjizat, khariqul adah. Yang kedua, bahwa Al-Quran bukan hanya relevan dengan sains dan teknologi, bahkan sumber sains dan teknologi. Banyak sekali teknologi yang sekarang ditemukan manusia itu bersumber dari Al-Quran. Salah satu contoh bahwa tidak ada agama apapun di muka bumi ini yang membenarkan, yang merekomendasikan bahwa manusia bisa naik ke langit. Inilah Al-Quranul Karim. Pada tahun 1960 Apollo 11 berhasil mendarat di bulan. Semua agama menafikan ini. Itu hal yang mustahil dan tidak ada dalam kitab suci. Illa fil Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarul jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan." Shadaqallahul azim. Hai bangsa jin dan bangsa manusia, kalau kamu mau menyeruak ke ruang angkasa, naik ke langit, mendalami bumi, silakan fanfudhu, bisa. Tapi la tanfudhuna illa bisultan. Kamu tidak bisa mencapai langit tanpa sultan, power atau sains, ilmu pengetahuan.
Al-Quran terbukti merekomendasikan manusia bisa naik ke langit. Salah satu lagi yang saya utarakan, Maurice Bucaille, seorang ahli bedah dari Perancis, menemukan jasad Fir'aun yang dia masuk Islam. Kenapa? Karena firman Allah terbukti bahwa Fir'aun memang diabadikan oleh Allah SWT. Dalam firman-Nya Allah berfirman, "Fal-yawma nunajjika bi badanika litakuna khalfaka ayah." Hai Fir'aun, hari ini aku abadikan badanmu, tidak dihancurkan sebagaimana makhluk-makhluk lain, untuk menjadi ayat bukti untuk orang-orang yang mendatang. Maurice Bucaille menemukan ini, ditemukan jasad satu sosok yang ternyata begitu dicek sel-selnya semuanya berisi garam, dan ini ditetapkan sebagai Fir'aun atau Paroh kedua, Ramses kedua. Banyak lagi, Masya Allah. Sampai-sampai seorang profesor, Dr. Arnold Toynbee, seorang sosiolog berkebangsaan Amerika, setelah membaca Al-Quran, terkagum-kagum dia, masuk Islam dia, berkomentar dia, Islam is not only a religion, but it's also a way of life and a whole civilization. Ternyata Islam bukan sekedar agama, tapi Islam adalah way of life, bimbingan hidup, and a whole civilization. Demikianlah dahsyatnya Al-Quran. Namun kebanyakan kita sering mengabaikan Al-Quran, bahkan mayoritas umat Islam Indonesia belum bisa membaca Al-Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari dengan peringatan nuzul Al-Quran ini dekatkan diri kepada Al-Quran. Jangan ada satu hari tanpa membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu hudan linas, bimbingan buat manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Al-Quran yang pasti bisa menjawabnya dengan benar. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa